Gua akan share cheat code untuk jadi konten kreator yang sukses, mau di YouTube, TikTok, Instagram, atau platform sosmed lainnya. Tips langka yang mungkin gak akan lo temui di tempat lain. Punya konten itu penting bro. Selain bisa jadi penghasilan tambahan yang bisa dikerjain dengan santai, mau lo karyawan, pebisnis, pelajar, atau freelance, punya konten yang bagus bisa jadi portofolio positif buat lo. Jadi nilai plus, kalau lo mau cari kerjaan, ngelamar beasiswa, dan bikin orang lain jadi respect. Selain itu, konten yang bagus dan bermanfaat akan jadi karya untuk lo bro. Cowok wajib punya karya yang bermanfaat, dan salah satu cara yang paling mudah bikin karya adalah dengan punya konten di platform online. Oke, langsung aja. Nomor 1, fokus bikin shorts. Apalagi kalau lo baru mau mulai dari nol, fokus bikin konten pendek di bawah 60 detik. Dari sisi lo sebagai kreator, ini lebih mudah dibikin daripada konten yang durasinya panjang. Dari sudut pandang penonton, lo harus sadar bro, penonton sekarang jauh lebih suka video durasi pendek. Sejak ada TikTok, Reels Instagram, Shorts YouTube, span of attention, kemampuan konsentrasi orang jadi makin pendek. Makin gampang terdistraksi, makin sulit konsentrasi buat nonton konten yang panjang. Audiens lebih suka sama konten yang pendek. Jadi di awal, fokus dulu bikin shorts sampai lo terbiasa. Biar pertumbuhan audiensnya juga lebih pesat. Nanti, kalau lo udah merasa makin pede karena banyak yang nonton, baru mulai tingkatin durasi konten lo. Nomor 2, cari ide buat konten gimana bro? Cheat code-nya ini bro, lo nggak perlu pusing-pusing mikir bikin konten yang original banget. Di awal, terjemahin aja dulu konten berbahasa Inggris. Nggak bisa bahasa Inggris? Lihat konten bahasa Indonesia, terus sajikan ulang pakai gaya lo sendiri. Tiru, modifikasi dikit, nggak apa-apa. Lebih bagus daripada sekedar di-upload mentah-mentah. Konten di luar sana ada jutaan, ada puluhan juta. Nggak mungkin lo kehabisan ide. Kalau lo tetap idealis, mau bikin konten original gimana? Bisa banget. Sajikan pengalaman hidup lo. Hal yang udah pernah lo rasakan. Hal yang udah pernah lo lakukan, jadi konten. Mungkin pengalaman lo menang suatu lomba dan tipsnya. Pengalaman lo patah hati dan akhirnya move on. Atau mungkin pengalaman jalan-jalan di suatu tempat berkesan. Bahkan bisa sekedar lo rekam aja kegiatan lo hari itu, upload, jadiin konten. Intinya, sumber inspirasi itu nggak terbatas bro. Nggak ada alasan nggak bikin konten karena nggak ada ide. Itu sebenarnya cuma males aja cari ide bro. Nomor 3, tentang alat, gear, dan software buat bikin konten. Cheat code yang ini penting banget. Jangan mikir mau beli-beli dulu baru bikin konten. Nunggu ada duit dulu buat beli alat baru bikin konten. Ini kebalik bro. Bikinlah konten dulu dengan alat seadanya sampai menghasilkan. Baru hasilnya nanti dipakai buat beli alat yang lebih bagus. Bikin konten pakai HP yang lo punya, rekam suaranya di sana terus konsisten upload. Kalau punya PC atau laptop, pakai PC atau laptop lo. Sekedar referensi, ini ada beberapa software gratisan yang kualitasnya nggak kalah bagus dari software berbayar. Buat rekaman dan edit audio, lo bisa pakai Audacity. Buat edit video, lo bisa pakai DaVinci Resolve. Buat cari video gratisan yang boleh di-upload, bisa ke Pixabay atau Pexel. Musik, cari di YouTube Audio Library. Yang cuma punya HP sebagai alat edit, bisa pakai Canva. Udah all in, ada opsi gratisannya. Nomor 4, kuantitas lebih penting dari kualitas. Ini tips kontroversial yang nggak semua orang setuju. Kebanyakan seminar, workshop, atau kelas konten akan bilang kejar kualitas dulu baru kuantitas. Tapi kalau buat gua, nggak bro. Kuantitas itu penting banget, apalagi buat pemula. Kuantitas itu objektif, jelas ada angkanya. Kualitas itu subjektif, beda-beda penilaian setiap orang. Kejar kuantitas akan melatih lo untuk disiplin dan konsisten. Misal, sehari harus ada konten baru, atau seminggu ada 3 konten, dan seterusnya. Manfaat lainnya, kalau lo kejar kuantitas, lo juga akan dapat kualitas. Video ke 100 lo pasti akan lebih bagus dari video pertama lo. Kenapa? Karena lo udah biasa ngerjainnya. Jadi makin jago, makin efisien, makin ngerti mana yang bagus, mana yang enggak. Kalau pemula kejar kualitas, bisa bahaya banget. Konten lo bakal nggak jadi-jadi karena lo perfeksionis, ngejar kesempurnaan. Jadinya, progres pertambahan konten lambat, akhirnya lo akan malas dan nyerah di tengah jalan. Belum lagi, kalau lo kejar kuantitas, lo akan dapat portofolio. Punya 100 konten walau kualitas seadanya, tetap bikin lo nggak akan dipandang sebelah mata. Paling nggak, kompetensi lo tentang 100 konten yang lo bahas itu akan naik di mata orang. Nah, setelah kuantitas kejaga, rutinitas aman, baru perlahan-lahan pikir cara untuk naikin kualitas. Biar ada perbaikan, biar ada improvement. Nomor 5, saat bikin konten, lo perlu tujuan lebih dari sekedar subscribers, views, atau duit.
harus ada tujuan mulianya. Misal berbagi manfaat ke orang lain, menghibur orang lain, atau jadi sarana lo buat membuktikan diri. Kenapa? Karena views, subscribers, AdSense, endorse, dan duit itu datangnya lama bro. Pertambahannya lambat. Kalau cuma ngejar hal itu, lo pasti akan menyerah bikin konten. Karena angkanya nggak nambah-nambah. Beda kalau lo punya tujuan mulia tadi. Lo akan tetap merasa sedang menjalankan misi mulia. Walaupun saat ini subscribers, views, dan hasilnya belum seberapa. Ini yang bikin lo bisa konsisten. Kalau tujuan lo bagus, lo ngelakuinnya konsisten dan tulus, pada saatnya pasti lo akan merasakan rewardnya bro. Kesimpulannya, ini 5 cheat code jadi konten kreator yang sukses. 1. Fokus bikin konten yang singkat, padat, jelas. 2. Sumber ide konten itu nggak terbatas. Paling gampang dari pengalaman hidup, dari translate video luar, atau dari tiru dan amati konten lain. Nomor 3, software gratisan yang bisa lo pakai, Audacity, DaVinci Resolve, dan Canva. Jangan mikir keluar uang dulu buat bikin konten, tapi menghasilkan dulu pakai yang lo punya seadanya. Nomor 4, kuantitas lebih penting dari kualitas, apalagi buat pemula. Nomor 5, lo perlu tujuan mulia lain di atas pertambahan subscribers, views, dan pemasukan. Tujuan mulia lo ini bisa bikin lo keep going dalam masa-masa paling sulit. Saat-saat lo merasa malas, nggak punya energi untuk tetap bikin konten. Semangat bro!